Halo, nama saya Sandra Natalia Evelyn Tolan dengan NIM 2112017. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pemrograman paralel dengan OpenMP dan MPI. Video kali ini akan membahas tentang komputasi paralel dan batasannya. Dan yang dibahas yaitu dasar-dasar dari komputasi paralel. Nah, TN ini dia didefinisikan sebagai waktu eksekusi dari beberapa beban kerja tetap dengan N pekerja. Pertanyaannya, seberapa cepat ketika bekerja dengan N pekerjanya itu sama dengan 1 atau single worker? Jawabannya ialah rumus dari kecepatan paralel. Rumusnya adalah Sn sama dengan Tn1 per Tn. Pertanyaan kedua, berapa efisiensi dari N pekerja untuk pekerjaan yang dilakukannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka gunakan rumus efisiensi paralel, yaitu epsilon N sama dengan Sn per N. Kemudian ada asumsi untuk model skalabilitas dasar. Kira-kira ada 3 asumsi, yaitu scalable hardware, kemudian ada fully parallelizable dan constant workload. Model percepatan sederhana untuk beban kerja tetap, di mana satu pekerja itu normalnya memiliki waktu eksekusi yaitu T1 sama dengan S ditambah dengan P sama dengan 1, di mana S adalah runtime of purely serial part, sedangkan P adalah runtime of perfectly parallelizable part. Nah, ini adalah rumus dari pengeksekusian paralel agar pengeksekusiannya itu dapat disederhanakan dengan rumus Tn sama dengan S ditambah dengan P per N. Nah, di sini ada hukum Amdahl, yaitu Sn sama dengan T1 per Tn sama dengan 1 per S ditambah 1 per S per N, di mana efisiensi paralel itu rumusnya epsilon N sama dengan 1 per S N kurang 1 plus 1. Nah, ini adalah speed up untuk hukum Amdahl. Batasan mendasar untuk hukum Amdahl ada 2, yaitu kecepatan asimptotik dan efisiensi asimptotik paralel, di mana kecepatan asimptotik rumusnya limit Sn sama dengan 1 per S, di mana N nilainya yaitu tak hingga. Efisiensi paralel asimptotik rumusnya limit epsilon N sama dengan 0, di mana N adalah tak hingga. Kemudian ada penskalaan plus overhead. Nah, Cn ini dia didefinisikan sebagai overhead yang mungkin saja memuat komunikasi ataupun sinkronisasi. Rumus dari Tn sama dengan S ditambah P per N tambah Cn. Skalaan yang kuat dengan model overhead yang buruk, yang bad. Nah, di sini kita asumsikan Cn sama dengan Kn dan T1 sama dengan S ditambah P ditambah I tambah E tambah dan seterusnya tanpa komunikasi dengan N sama dengan 1. Maka eksekusi paralelnya yaitu Tn sama dengan S ditambah P per N tambah Kn. Penskalaan yang kuat dengan overhead linear overhead, rumusnya yaitu Sn sama dengan T1 per Tn sama dengan 1 per S tambah 1 kurang S per N tambah Kn, di mana besarnya N yaitu Skn, di mana N yaitu 1 per Nk. Model percepatan sederhana untuk beban kerja tetap. Untuk beban kerja tetap paralel dengan linear N, rumusnya Tn sama dengan S
plus Pn per N sama dengan S tambah P tambah I tambah dan seterusnya, yang sifat kerjanya yaitu konstan. Kemudian berapa banyak pekerja yang dibutuhkan setiap detiknya dengan N pekerja daripada bersama satu pekerja. Rumusnya Sn sama dengan S ditambah Pn per S tambah P per S tambah P per S tambah P sama dengan S tambah 1 kurang S dikali N. Kemudian ada Gustafsson, yaitu kecepatan linear. Rumusnya Sn sama dengan S tambah 1 kurang S dikali N, dimana extension untuk communication-nya rumusnya Tn sama dengan S tambah Pn per N tambah Cn sama dengan 1 ditambah Cn, sedangkan Sn sama dengan S plus Pn dibagi 1 tambah Cn per S tambah P per 1 sama dengan 1 tambah 1 kurang S kali N per 1 tambah Cn. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat menentukan model parameter? Kita dapat menentukan model parameter yaitu dengan dua cara. Yang pertama ada analisis manual dan yang kedua ada pemasangan kurva. Batasan skalibilitas di luar komunikasi Amdahl. Nah, di sini ada generalisasi Amdahl untuk load imbalance. Yang pertama ada load imbalance at sync points, ada Hart model in general but two corner cases, dan tuning advice. Kegiatan sumber daya. Nah, hukum Amdahl berasumsi bahwa skalabilitas sumber daya itu memiliki kesempurnaan, sedangkan realitanya arsitektur komputer itu memiliki kemacetan. Contohnya pada array update looping, pembaruan looping pada array. Nah, kemudian di sini ada model komputasi dari kemacetan. Nah, sebagai pertanyaan, bagaimana kita dapat mengatasi kemacetan tersebut? Untuk menjawab tersebut, maka kita memerlukan model optimis, di mana F dari T1, T2 sampai dengan Tn sama dengan maksimum dari T1, T2 sampai dengan Tn, dengan application to example yaitu Tmin sama dengan maksimum dari Tflops TBW sama dengan 6ms. Perbandingan untuk mengukur dan menyajikan kinerja. Ada dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan aplikasi dan perbandingan mikro, di mana perbandingan aplikasi itu memiliki 3, yaitu real applications, realistic problems, mini apps yang terdiri dari proxy apps. Untuk perbandingan mikro atau mikro benchmarking itu ada simple loops, function, dapat dimengerti, dapat dikonfigurasi, dan mudah untuk didesain. Kemudian ada kinerja dan waktu. Kinerja dari metrik itu dirumuskan dengan dapat dirumuskan dengan Pn sama dengan Sn dikali dengan P1. Untuk measuring performance dapat dilihat pada codingan ini dan ini. Menemukan paralelism dan memetakannya pada hardware. Nah, di sini cara untuk menemukan paralelism. Nah, untuk menemukan
parallelism dapat menggunakan data parallelism tingkat kasar, kemudian fungsi parallelism di tingkat kasar, data parallelism tingkat menengah, dan instruksi serta data parallelism tingkat halus. Nah, ini adalah level parallelism di paralel dengan sistem yang besar.